Welcome back to Ngopi Saset, ngobrol fotografi saat santai. Kali ini Motret sudah ada Putri juga dan didampingi artis kenamaan ibu kota Surabaya bernama Hendy Wicaksono. Halo semuanya, aduh bersyukur banget yang diundang di programnya Bapak Motret. Oke, luar biasa, kita akan membahas 12 menit ke depan dalam acara yang sepertinya di depan kita sudah ada mobil-mobil seperti apa. Yuk kita langsung lihat. Go! Oke, jadi sekarang kita sudah mulai membahas dari pertemuan kita dari episode 1, episode 2 dan sekarang di episode 3 bersama Hendy Wicaksono. Yuk, sekarang kita mulai nih. Yang pertama, Putri dulu yang ngobrol. Oke, kalau gitu, sawadika Bapak Hendy. Hai. Aku sering banget lihat di Instagram Mas Hendy tuh sering bikin konten bahasa Thailand. Boleh nggak diceritain tuh gimana sih masalahnya? Kok bisa sih akhirnya bisa belajar berbahasa Thailand, terus apa trigger awalnya? Kamu percaya itu bahasa Thailand? Aku nggak tahu sih Mas, karena saya juga Thailand, malas juga Google Translate, jadi kita konfirmasi langsung aja sama Mas Hendy. Iya, jadi sebenarnya awalnya tuh bukan bahasa Thailand. Awalnya tuh aku SMA tuh emang suka ngomong dalam bahasa Itali. Kita santruna kamintora, santruna mina, nah gitu ya. Jadi suka ngomong sesuatu yang di luar bahasa Indonesia. Terus zamannya motret masih motret trail kan sering keluar kota. Untuk suatu tempat itu sambil nunggu preparation tuh kita suka ngebikin joke-joke sama klien tuh gitu, ngomong bahasa Thailand. Thailand KW. Sawadika, mau naik kol, pokoknya belakangnya hap aja ya? Iya, kalau Thailand tuh ka, tapi kalau Kamboja tuh panci, pang, nah itu Kamboja. Kalau Thailand ka, naok nai gitu. Ya udah habis itu tanam Thailand sampai sekarang ya Thailandnya gitu. Terus kalau saya lihat Mas Hendy kontennya kan nggak hanya seputar fotografi, tapi dibungkusnya tuh dengan komedi lucu-lucuan. What would you like people to address you sebenarnya? Komedian kah atau fotografer? Gini, sebenarnya sih perlu dilurusin aja, karena aku banyak akun ya. Ada akun pribadi, ada akun untuk bisnis, untuk fotonya, foto di sana karena dulu wedding photographer. Jadi konten-konten semua tentang hasil foto cuma ada di HWP_foto. Dulu kalau untuk akun pribadinya jujurnya lebih ke arah branding pribadi sendiri. Jarang memang upload foto-foto hasil karya sih. Karena buat aku ketika punya akun pribadi itu aku harus mempersonalkan diri bukan sebagai profesi ini doang. Memang Instagram memang tempatnya kita untuk memvisualkan diri ya. Tapi kita tahu lah Instagram sekarang sudah bukan foto oriented lagi kan. Sudah ke arah video gitu. Dan di sini sih aku lebih menekankan kenapa sekarang konten-konten itu lebih ke arah video-video aneh gitu ya. Karena emang sebenarnya aneh gitu loh. Jadi kalau ngomongin fotografinya sendiri ya udah, kalau ngomongin fotografi bisa cek di akun khusus fotonya di HWP_foto atau di YouTube gitu. Kalau ngomongin tutorial foto atau sekarang lagi gemar lagi foto sepeda ya di akun foto yang lain. Jadi kalau akun pribadi kalian cari foto-foto kopi keren hasil foto nggak akan ketemu gitu. Kita di depan kita sudah ada banyak sekali tanda kutip mainan ya. Ini ada mainan yang sangat-sangat rare banget karena ini dari Indonesia Diecast Expo. Ini ternyata si Mas Hendy itu sudah berhasil memotret sebuah karya yang cukup wow banget di dunia toys fotografi, dan value dari harga fotonya pun juga nggak kalah dengan kamera-kamera terbaru keluaran Apple. Jadi cukup mahal juga. Jadi seperti apanya coba Mas Hendy lebih ke penjelasan sih secara teknis dari foto ini dari awal sampai dengan akhir dan cerita-ceritanya. Ya, kita pengen tahu nih sebenarnya motret mainan itu sesusah apa sampai dengan bisa bikin karya foto mainan yang seperti ini. Ini juga akan saya capture dan ada di videonya juga ya. Seperti apa nih Mas? โดยคาบโปรไมนะปองมาอาลาปองมาปองไม้กอบลาจอกไม้ Subtitle. Ya jadi sebenarnya
diecast, aku motret diecast ini juga sebenarnya kan bersumber dari hobi sih. Dari sumbernya kan kalau kita mencintai sesuatu akhirnya kan kita tahu detail per detailnya gitu. Setelah terjun di dunia diecast ternyata diecast ini dan buat mereka para pecinta diecast ternyata value-nya ternyata bukan mainan yang murah gitu loh. Nah, dari mainan yang sebegitu mahalnya gitu ya, walaupun cuma kata orang ini cuma mobil-mobilan gitu ya, tapi karena ada nilai value-nya, akhirnya aku berencana untuk gimana sih kalau dijadikan sebuah karya fotografi gitu. Selain dari visualnya, ini pasti orang kalau di foto diecast-nya dan menarik, itu masih lebih membekas lagi gitu loh. Nilainya juga bisa semakin meningkat gitu ya. Nah itulah awal mulanya terjun di foto diecast Mo. Nah, balik lagi nih karena kita juga pengen ngelihat behind the scene waktu Mas Hendy lagi motret. Terus mungkin sekarang kita tampilkan nih behind the scene-nya. Nah, misalnya dari behind the scene untuk pemotretan yang ini ya, yang ada di depan kita ini. Ini seperti apa Mas Hendy bisa dijelaskan? Maksudnya secara teknis persiapan, background atau lokasi misalnya di rumah atau di garasi atau di rumah temen atau di rumah mantan itu seperti apa, terus lightingnya itu apa harus pakai yang high end yang mahal atau pakai lampu senter LED aja bisa atau harus ditambah-tambahin. Ini kalau fotografer itu kan kebanyakan lihat di YouTube itu kan macam-macam nih, ada LED dikasih kertas roti, ada yang dikasih cermin lah. Ini gimana nih supaya bisa dijelasin tentang pemotretan yang mobil tadi berapa juga belum dijelasin nih mobil yang ini harganya berapa ya Mas? Ini nih kayak mobil satu ini Datsun 510 ini legend banget. Di saat acara ini diterbitkan dia cuma dijual di acara Indonesian Diecast Expo di tahun 2018. Cuma terakhir waktu dia diikutkan lelang di tempat aku juga punya akun tentang Hot Wheels nih. Itu tembusnya sampai 13 juta. Wow. Untuk diecast seperti ini. Dan di situ pun akhirnya aku untuk bikin foto-foto series ya. Jadi ada beberapa foto ya. Ada ini, ada beberapa lagi series sampai di sini ada tanda tangan juga sekalian sama ini, sama desainernya. Desainer langsung dari mobilnya ini. Si Jun Imai namanya. Nah, kadang-kadang kalau orang karya udah ditandatanganin sama tokohnya itu biasanya lebih mahal gitu. Makanya ini yang bisa menjadi legend lagi. Dan juga untuk motret seperti ini konsepnya sih sebenarnya waktu itu. Tapi sebelumnya gini untuk motret diecast itu sebenarnya banyak banget tekniknya. Mungkin kamu sebagai expert pasti paham dan pasti bisa lah lebih menjelaskan secara teknik ya. Ada yang motretnya dengan menggunakan flash, ada juga motret dengan menggunakan lampu continuous gitu, ataupun envelope light pakai lampu pakai cahaya matahari. Itu banyak banget teknik orang-orang biasanya motret gitu. Tergantung skill fotografernya juga gitu. Sebenarnya sih memang kadang-kadang kalau saya lihat ya kadang-kadang fotografer sekarang itu lebih lihat suka yang simpel-simpel. Maksudnya simpel dalam pemotretannya juga. Jarang sekarang fotografer yang sudah yang pengen banget belajar tentang dunia perlightingan gitu. Flash khususnya ya. Mereka lebih senang pakai envelope light karena what they see itu yang mereka dapat gitu kan. Nah, untuk motret ini itu pun sebenarnya nggak ribet-ribet banget. Untuk motret mobil pun juga kadang-kadang orang pengen kelihatan ini sebagai toys, sebagai mainan atau terlihat sebagai otomotif. Mobilnya kelihatan sebagai otomotif. Karena ini benda ini adalah sebuah diecast artinya metal ya, punya reflektif. Nah, karena dia punya benda reflektif, motretnya pun harus benar-benar kita paham. Untuk melihatkan ini material ini reflektif gimana caranya gitu. Bisa menggunakan flash, bisa menggunakan continuous light, ada lagi yang terakhir yang biasanya saya pakai juga menggunakan pen lighting. Apa itu Mas? Bisa jelasin nggak? Pen lighting ala Hendy Jadi kalau orang lihat, wah ini pasti pakai lighting mahal nih, pakai flash, pakai ini bisa gitu. Itu bisa dilakukan juga. Tapi kalau untuk foto di sini saya menggunakan pen lighting dengan sistem kita menggunakan speed paling lambat. Karena ini banyak banget yang harus direkam. Ada ambience blue, ambience pink, sama ada movement kayak foggingnya gitu, kayak asapnya. Asapnya sebenarnya dari asap vape. Asap vape, lalu di situ untuk menggambar semua lighting itu kita menggunakan semacam lampu LED. Lampu LED cuma 10.000 sih. Tapi kita di sini kita menggambar. Jadi kita ketika ketika kamera itu lagi ngerekam, lagi buka ininya
mirrornya. Nah itu kita menggambar, Oke. menggambar dengan menggunakan LED di setiap apa namanya di setiap detail dari si mobil ini. Itu sih teknik yang paling mudah. Dan jangan lupa kalau pakai teknik seperti itu kita harus menggunakan ruangan yang benar-benar gelap banget, cukup gelap gitu biar nggak ada cahaya yang bocor. Itu salah satu teknik yang gimana ya, istilahnya semua orang bisa melakukan, nggak perlu tools atau nggak perlu lighting yang mahal-mahal. Dengan sistem seperti itu sebenarnya udah bisa kita buat gitu. Hasilnya pun juga bisa kita langsung lihat kan. Iya. Seperti itu sih Mo. Kalau untuk teknik yang seperti ini. Kalau untuk proses editingnya sendiri gimana Mas? Untuk foto-foto seperti ini kan tadi udah jelasin ya, untuk lightingnya itu semua orang kita bisa tiru, kita bisa gunakan ya, kita bisa aplikasikan gitu lightingnya. Tapi kalau untuk editingnya sendiri gimana Mas prosesnya? Apakah cukup rumit nggak kira-kira? Editing kalau jujur aja aku sendiri kalau ngedit foto itu simple, maksudnya nggak pernah yang aneh-aneh ya. Sebatas cuma ngerapiin, kadang-kadang kalau ada ornamen yang bocor atau lightingnya atau apa, itu biasanya aku bersihin di Photoshop, cuma sebatas itu. Kalau color sih ya main di Photoshop bisa, di Lightroom bisa, hanya sebatas itu sih. Gitu. Oke, itu tadi ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin masalah diecast, itu bukan lagi masalah diecastnya itu yang harganya 30.000 atau 13 juta, tapi emang dari konsep pemotretannya sendiri ya. Jadi memang setiap fotografer tuh punya nilai, punya cara masing-masing ya. Jadi Hendy Wicaksono punya cara seperti itu, Motret punya cara seperti ini, Permata Timur juga punya cara, dan kalian yang lagi nonton pasti juga punya cara yang lainnya. Tapi yang jelas di sesi kali ini kalian pasti sudah terinspirasi dan kalian juga sudah ngebayangin kalau kalian mau memotret mainan itu seperti apa. Dan thank you banget Mas Hendy sudah menjelaskan sedikit banyak pemotretan dari mainan ini dan cikal bakalnya dulu itu seperti apa, kenapa jadi motret mainan-mainan seperti ini, dan yang pasti motret seperti ini gampang-gampang susah ya. Gampang-gampang susah. Jadi tapi kalau udah kebiasaan pasti udah gampang. Oke, gak kerasa kita sudah masuk di menit-menit yang paling menegangkan. Menit-menit kita harus sayonara. Kalau bahasa Thailandnya sayonara apa ya? Stang to Maika. Stang to Maika. Jadi kayak kalau bahasa Jawanya coba sih sopo jelah. Kok jadi Cina? Ya, oke. Jadi seperti itu ya. Kita untuk pembahasan di episode kali ini sudah di penghujung acara, dan memang pembahasan dari toys fotografi nggak akan pernah ada selesainya. Sebenarnya masih banyak hal yang harus ditanya-tanyain, tapi ya sudahlah, sudah selesai semuanya. Jangan lupa buat teman-teman di sini mau kepoin Hendy Wicaksono, ada di Instagram yang sudah saya ketik di sini. Alamatnya Instagramnya Hendy Wicaksono, bisa langsung dicek. Terus untuk kepoin semua karya-karya toys fotografinya biar kalian lebih keracunan lagi. Oke, kalau gitu saya Hendy Wicaksono dan Permata Timur mengucapkan thank you. Kita akan ketemu di episode keempat selanjutnya. Dadah.